Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita berkembali di tempat ini lagi di Maranatha Fellowship. Dan puji Tuhan ada sukacita pada hari ini, amin. Yang bersukacita, saya rindu Bapak Ibu jemaat sekalian untuk menyapa minimal 5 orang, siapapun itu, dan katakan, kamu hebat. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pada hari ini. Dan ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suryaman dari GKI Kebonjati dengan tema Penginjil yang Merdeka. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk meluangkan waktu, kita sama-sama mau bersaat teduh. Satu Korintus 9 ayat 16. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, kita akan mengangkat satu pujian. Terpujilah namamu Tuhan.
kita tundukkan hati kita kepada Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus Tuhan, atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu, atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Kau sudah menyertai kami di tempat ini dengan selamat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, 2-3 berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Tuhan kami serahkan ibadah Maranatha Fellowship ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Dan kami buka ibadah Maranatha Fellowship pada hari ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan yang bersuka cita, yang penuh semangat. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilahkan untuk duduk kembali. Dan kami akan menyanyikan lagu KJ 427, Ku Suka Menuturmu. Selamat siang ya teman-teman, rekan-rekan, Pak Rektor dan Pak Dosen. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di siang hari ini, di tengah-tengah segala aktivitas kami dalam proses belajar mengajar kami, Tuhan masih memberikan kami penyertaan, kekuatan, sehingga kami bisa bersama-sama hadir dalam Maranatha Fellowship di hari ini. Kami Tuhan Sivitas Universitas Kristen Maranatha hadir di hadapan Tuhan dan kami merindukan sapaan firman-Mu. Kiranya firman itu bisa menjadi pedoman bagi kami semua dalam menjalani tugas tanggung jawab kami. Tuhan hadirlah, sapalah kami dengan sabda-Mu dan kami pun siap untuk mendengarkan serta merenungkannya, bahkan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, dosen, karyawan, kita akan membaca dari
Surat 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Surat 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. Dari tim BPK memberikan ayat pengantar 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Saya bacakan buat kita semua. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan yang melakukannya dalam keseharian kita. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ada seorang, katakanlah anak muda, namanya Dani. Ya, si Dani ini dia masih muda, tapi dia punya posisi yang sangat bagus di sebuah perusahaan yang perusahaan nasional lah. Nah, dia juga punya keluarga, ya. Istrinya juga seorang perempuan cerdas, ya, pintar. Mereka punya 2 orang anak. Nah, Dani ini dia juga aktif dalam pelayanan di gerejanya. Bahkan dalam setiap persekutuan ada komsel, dia selalu hadir dan tidak melewatkan satupun. Mau jauh dimanapun tempat komsel itu, persekutuan itu ada, dia datengin. Mau hujan, mau panas, mau hujan angin, gak masalah. Pokoknya aku harus datang, kata Dani dalam hatinya. Jadi dia adalah pribadi yang sangat mempersembahkan diri untuk Tuhan, gitu ya, ceritanya begitu. Nah, suatu hari Dani pergi menghadiri sebuah KKR di Surabaya. Dia tinggal di Jakarta, ada KKR di Surabaya, dia datang ke sana. Kalau teman-teman ada di Jakarta, KKR di Surabaya, datang nggak? Jauh gitu ya, jauh, beratku ongkos kata orang Sunda Maya gitu ya. Jauh, ongkosnya mahal, udahlah ngapain jauh. Tapi buat Dani enggak. Ini KKR yang bagus. Dia mau tinggal di Jakarta, acara di Surabaya, nggak masalah. Bila perlu pakai pesawat, biar lebih efisien waktunya gitu ya. Nah, sepulang dari KKR itu, Dani mengalami perubahan sikap. Betul, semangat melayaninya semakin membara gitu ya. Setiap ada kebaktian, persekutuan, komsel, dia selalu ingin memberikan kesaksian. Kalau diberikan oleh pemimpin komsel atau persekutuannya. Jadi semangatnya makin meluap-luap pulang dari KKR itu. Bahkan dia punya rencana menjual apartemen miliknya. Saya mau jual apartemen dan hasil penjualan itu saya akan berikan untuk penginjilan ke Pulau Kalimantan. Sayangnya dia tidak memberitahu istrinya. Kira-kira marah nggak istrinya? Sebagai istri, siapa yang di sini yang punya suami? Sebagai istri, kira-kira marah nggak? Marah. Istrinya ini marah dan kecewa sekali. Kenapa sikap dan perilaku Dani berubah? Dia tidak menjadi pribadi yang terbuka lagi. Hanya karena ingin penginjilan. Dan beberapa kali dia juga meninggalkan tugas di kantornya. Sampai-sampai pimpinannya juga mengeluh. Kok ini Dani yang dulunya pribadi pengusaha muda yang energik, yang semangat, yang rajin, yang kelihatan sangat cerdas, sekarang kok mulai kelihatan tidak bertanggung jawab. Dia sering kali meninggalkan pekerjaannya hanya untuk menghadiri sebuah persekutuan, sebuah penginjilan, sebuah komsel. Nah, disitulah mulai keretakan rumah tangga Dani nampak. Istrinya merasa tidak diperhatikan lagi dan Dani pun sudah mulai tidak menyediakan waktu untuk anaknya.
Istrinya juga bertanya-tanya, kenapa suami saya bisa seperti ini? Bahkan ketika akan ada penginjilan ke Kalimantan itu, istrinya udah bilang, jangan, sudah cukup di sini saja, gak usah jauh-jauh. Kamu punya istri, kamu punya anak, kamu punya pekerjaan. Tapi Dani tetap memaksakan diri. Dia pergi ke Kalimantan, meninggalkan keluarganya, dan tidak lama ia pun dipecat oleh perusahaannya. Jadi kehidupan Dani dan keluarganya diambang kehancuran. Nah, selidik punya selidik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mulai ketahuan apa yang membuat Dani berubah haluan dari seorang pemuda, pengusaha muda, menjadi seorang penginjil yang sangat getol, mengikuti persekutuan dan komsel. Ternyata di KKR itu, di KKR yang ada di Surabaya itu, Dani mendengarkan khotbah dengan ayat yang tadi kita baca. Jadi sang pengkhotbah dalam KKR itu mengatakan karena jika aku, dia membacakan ayat 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Si pengkhotbah itu mengatakan kamu akan celaka, kamu akan binasa, kamu akan masuk neraka kalau kamu tidak memberitakan Injil. Tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan harta bendamu. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihiku, maksudnya Yesus, dia mengutip ayat dalam Injil Markus, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Pergilah, beritakanlah Injil agar engkau selamat. Ini semacam cuci otak gitu ya. Dan ini sebuah penafsiran keliru. Kata celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, dalam pemahaman Dani, oh aku bakal celaka nih, mengalami nasib buruk, situasi yang buruk, aku bakal sial, aku bakal apes, dan aku akan mendapatkan ancaman, bahkan hukuman, musibah, bencana, bahkan neraka kalau aku tidak memberitakan Injil. Oleh karena itu wajar kalau Dani, udahlah, saya tinggalkan saja keluarga, saya tinggalkan pekerjaan, saya tinggalkan harta benda saya jual semua, saya penginjilan. Ini sebuah pemahaman yang keliru dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Jadi Dani menginjili karena rasa takut. Takut masuk neraka, takut kena bencana, takut sial, takut apes, takut mengalami situasi buruk. Dan ini kekeliruan. Kalau begitu, apa sih arti dalam ayat celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil? Kalau kita menyelidiki, teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, celaka itu dalam teks Yunaninya itu dikatakan owai. Owai itu dalam tata bahasa Inggris itu interjection. Interjection itu semacam ekspresi dari perasaan si pembicara. Misalkan begini, saya dari rumah mau melayani fellowship, lupa nggak bawa HP, cilaka. Saya bilang begitu. Apakah saya betul-betul cilaka? Cilaka saya nggak bawa HP gitu. Nah, apakah saya betul-betul sedang kena bencana, kena musibah? Tentu enggak. Itu sebuah ekspresi penyesalan, nggak bawa HP gitu. Cilaka, aduh, saya nggak bawa HP. Kata aduh itu kan bukan berarti kesakitan, tapi sebuah penyesalan. Nah, celakalah aku artinya juga bisa diartikan sayang sekali
Jadi sayang sekali jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16 kalau mau dibaca dari sisi pengertian ini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Sayang sekali jika aku tidak memberitakan Injil. Itu yang dimaksud dengan kata celaka. Jadi ada sebuah ekspresi gitu ya. Ekspresi menyesal karena tidak melakukan sesuatu. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Aduh, sayang banget jika aku tidak memberitakan Injil. Kurang lebih seperti itu. Jadi kata celaka itu bukan sebuah ancaman. Bukan sebuah hukuman. Kamu celaka kalau kamu tidak memberitakan Injil. Karena kalau itu sebuah ancaman, apalagi hukuman, maka kita jangan kuliah lah, udah beritakan Injil saja gitu kan. Jangan jadi dosen, beritakan Injil saja. Semua jadi pendeta misalkan, atau semua jadi penginjil. Jangan jadi dokter, jangan jadi teknisi dan sebagainya. Kalau ayat itu dipahami sebagai sebuah ancaman. Sayang sekali jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, apa yang membuat Rasul Paulus merasa sayang banget nih kalau aku tidak memberitakan Injil? Jadi kalau kita melihat perjalanan hidup Paulus yang sebelumnya disebut Saulus, jadi dalam perjalanan iman Paulus ketika ia sedang mengejar-ngejar orang-orang Kristen demi menegakkan syariah orang Yahudi, dalam perjalanan menuju Damsyik, Paulus berjumpa langsung dengan Yesus yang hidup. Dan Yesus bertanya pada Paulus secara langsung, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kalau menurut ukuran kita nih manusia, Saulus atau Paulus itu kan orang jahat ya. Dia mengejar-ngejar orang Kristen, menganiaya orang Kristen dan membunuh orang Kristen. Wajar nggak kalau Tuhan mencabut nyawa dia? Wajar nggak kalau Tuhan memberikan hukuman? Wajar. Tapi ketika dalam perjumpaan itu, Paulus diberikan pengampunan. Tuhan bertanya, mengapa engkau menganiaya aku? Tapi Tuhan tidak menuntut balas. Bahkan Paulus diberikan pengampunan. Dia diberikan kesempatan kedua untuk menjadi saksi Kristus. Dan pada saat itulah Paulus mengalami belas kasih Allah. Dan kasih Allah itu melampaui pembalasan. Kasih Allah itu melampaui dendam kesumat. Sejahat-jahatnya, sekejam-kejamnya, sebengis-bengisnya Saulus atau Paulus, Tuhan masih sanggup memberikan pengampunan. Nah, inilah yang membuat Rasul Paulus merasa sayang banget nih kalau aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil bagi Rasul Paulus adalah keharusan bagiku. Mau dihalangi atau tidak, aku harus memberitakan Injil. Mau diberikan hak sebagai rasul atau tidak, aku harus memberitakan Injil. Mau dianiaya, mau didera, mau dipenjara, aku harus memberitakan Injil. Karena bagi Paulus, memberitakan Injil adalah keharusan. Karena sayang sekali jika aku tidak memberitakan Injil. Disinilah kita bisa melihat Paulus sebagai penginjil yang merdeka. Dalam 1 Korintus 9 ayat 1, nanti teman-teman bisa baca di rumah atau nanti ketika senggang. Di situ Rasul Paulus juga mengatakan, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bukankah aku orang merdeka? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Nah, Paulus adalah penginjil yang bebas dan merdeka. Dia tidak terikat pada apapun. Mau dikasih hak sebagai rasul atau tidak, dia tetap memberitakan Injil. Mau dipuji
mau dihina, dia tetap memberitakan Injil. Mau didukung atau dihambat, dia tetap memberitakan Injil. Karena bagi Paulus, memberitakan Injil bukan demi upah, melainkan karena anugerah. Dalam buku yang ditulis oleh Rick Warren, ya, The Purpose Driven Life, dia mengatakan selain tujuan, salah satu hal yang dapat mengendalikan hidup Anda adalah rasa takut. Jadi orang melakukan sesuatu karena rasa takut. Ada teman saya, dia kalau makan itu nasinya banyak, lauknya juga banyak, gak kira-kira lah pokoknya. Siapa di sini yang makannya banyak? Kalau sepiring itu penuh semuanya gitu ya, lauknya lauknya macam-macam ya. Kalau misalkan dalam makan bersama gitu ya, parasmanan gitu, wah semua dimasukin, tapi nggak habis. Kesel nggak gitu? Lihat orang kayak gitu ngambilnya banyak, tapi nggak habis. Kesel ya, ini orang serakah nih ya. Tapi jangan buru-buru menghakimi dia. Ternyata teman saya itu memang waktu kecil dia hidup dalam keluarga yang miskin, dan makannya itu gak pernah makan seenak sekarang gitu ya. Jadi dia punya rasa takut kelaparan. Karena rasa takut kelaparan itu setiap ada makan gratis, parasmanan di pesta gitu ya, ngambilnya gak kira-kira. Walaupun perutnya terbatas gitu ya, kapasitas perutnya terbatas, tapi karena dia punya rasa takut nih, dalam alam bawah sadarnya, takut kelaparan kayak dulu waktu kecil, ambil aja sebanyak-banyaknya. Jadi orang tersebut, teman saya ini hidupnya dikendalikan oleh rasa takut. Atau mungkin juga kita pernah merasakan seperti itu, hidup kita dikendalikan oleh rasa takut. Sama seperti Dani dalam cerita tadi ya. Dia menjadi penginjil, pergi ke pelosok-pelosok daerah, menjual semua harta miliknya, meninggalkan keluarganya, karena dia punya rasa takut celaka, takut kena musibah, takut dihukum, takut masuk neraka. Oleh karena itu dia menjadi penginjil. Nah tentu kita hidup bukan karena rasa takut. Kita punya tujuan, apalagi kita punya anugerah. Nah oleh karena itu pertanyaan kita adalah, yang harus kita renungkan, Injil seperti apa yang harus kita beritakan saat ini? Paulus dulu memberitakan Injil atau kabar sukacita tentang Yesus, karya Yesus, Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit, Yesus yang berbelas kasih dan Yesus yang memberikan kesempatan pada dirinya. Tapi buat kita saat ini, Injil apa yang harus kita beritakan saat ini? Sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai dosen, sebagai apapun di tempat ini. Saya mengajak kita untuk hal yang harus kita beritakan, Injil yang harus kita beritakan saat ini adalah Injil anugerah. Hidup kita ada karena anugerah. Saya jadi pendeta gara-gara gak punya uang buat kuliah. Waktu itu lulus SMA bingung, mau kuliah orang tua gak punya uang. Udahlah, terserah Tuhan lah. Kalau ada kesempatan kuliah, ya puji Tuhan, kalau enggak ya sudah, saya siap kerja. Waktu itu GKI kekurangan pendeta, bikin KKR. Saya ikut KKR itu. Ditawarin, mau jadi guru agama atau jadi pendeta. Awalnya jadi guru agama pilihan saya. Karena pendeta tidak ada dalam bayangan saya. Guru sekolah. Udah pastikan ke BPK Penabur kan, karena GKI kan jalurnya BPK Penabur. Begitu dipanggil, saya maju aja gitu ya. KKR kan biasanya calling ya, ada calling ya, maju ke depan gitu kan. Begitu dipanggil saya maju. Ternyata yang dipanggil itu adalah jalur pendeta. Lalu diwawancara tuh ceritanya. Wawancara, suruh ikut tes, lulus secara sinode gitu ya. Pilih mana, STT Jakarta, kalau sekarang STFT gitu ya, kalau nggak salah,
atau Duta Wacana. Saya pilih Jakarta karena saya orang Bandung, pikir saya ke Jakarta dekat. Tapi begitu ngisi, saya nulisnya Yogyakarta gitu ya. Akhirnya ke UKDW. Buat saya itu anugerah. Saya itu waktu kecil, teman-teman, rekan-rekan, beasiswa saya di BPK Penabur itu beasiswa miskin, tidak mampu. Jadi dari TK, SMP, TK, SD, SMP, saya dapat beasiswa di gereja, tapi bukan beasiswa berupa uang. Beasiswanya surat keterangan tidak mampu. Siapa di sini yang masuk Maranatha karena surat keterangan tidak mampu? Ada ya? Tidak usah berkecil hati, saya juga seperti itu gitu ya. Tapi buat saya itu anugerah. Surat keterangan miskin itu adalah anugerah. Dan papa saya pernah bilang gini, kita orang miskin, tapi jangan sampai kita jadi orang bodoh. Kalau kamu kaya dan pinter, orang akan menghargai kamu dan orang akan memuji kamu. Kaya, pinter, dihargai, dipuji. Kalau kamu kaya tapi kamu bodoh, orang akan menghargai kamu tanpa memuji kamu. Setidaknya kamu bisa hidup enak selama orang tua kamu ada karena kamu kaya, tapi kamu bodoh gitu ya. Kalau kamu miskin tapi kamu pinter, mungkin orang tidak akan menghargai kamu, tapi orang akan memuji kamu karena kepintaranmu. Nah, kalau kamu miskin dan bodoh, papa saya bilang gini, gak ada gunanya. Setuju gak? Gak apa-apa. Kita sebagai mahasiswa jalur beasiswa misalkan dikatakan miskin, gak apa-apa. Yang penting kita membuktikan diri kita pinter, supaya kita oke lah tidak dihargai secara materi, tapi kita punya kelebihan yang bisa membuat kita dipuji orang. Nah, buat saya anugerah. Teman-teman yang dapat beasiswa itu anugerah. Gak semua orang punya kesempatan, dapat kesempatan mendapatkan beasiswa. Gak semua orang bisa kuliah. Mungkin kita tidak kuliah saat ini bukan karena beasiswa, karena orang tua kita mampu, ya itu juga anugerah. Tapi kita tidak tahu bagaimana kerja kerasnya, banting tulangnya orang tua kita untuk membiayai hidup, membiayai kuliah kita, membiayai hidup kita. Itu anugerah. Kita sebagai dosen misalkan, nggak semua orang bisa jadi dosen, pengajar, minimal S2. Ya Pak Rektor ya, S2. Belum harus wajib bikin jurnal, riset, punya poin-poin, seminar-seminar mungkin gitu ya Pak. Nggak gampang. Tapi begitu kita dipercaya menjadi pengajar, dosen, itu anugerah. Gak gampang mencapai titik seperti itu, gak bisa sembarangan orang. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk Injil yang harus kita beritakan saat ini adalah Injil anugerah. Ketika kita, nih mahasiswa nih, Mah, Pah, ini hasil IPK-ku semester ini atau tahun ini, dan orang tua kita bilang, "Oish, puji Tuhan." Itu Injil buat mereka. Ketika mereka mengatakan, "Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memampukan anakku." Itu Injil buat mereka. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk menghayati ini. Kita kuliah bukan demi ijazah, melainkan karena anugerah. Ijazah gampang bisa kita beli, tapi kita kuliah bukan karena ijazah, karena kita punya anugerah yang sudah Tuhan percayakan. Untuk Bapak Ibu yang bekerja misalkan, kita juga bekerja bukan demi upah, walaupun upah penting dan kita butuh upah. Tapi kalau mau upah yang besar kan bukan di sini tempatnya, di tempat lain mungkin lebih besar upahnya. Kita bekerja bukan demi upah, sekali lagi, melainkan karena anugerah. Nah, Injil inilah yang harus kita beritakan secara merdeka, bebas. Kita tidak terikat apapun, melainkan sebuah kesaksian, sama seperti Rasul Paulus.
dia mendapatkan anugerah yang begitu besar. Sayang sekali jika aku tidak memberitakan Injil. Sayang sekali kalau aku sudah dapat kesempatan kuliah, sudah dapat beasiswa, tapi aku tidak menggunakannya sebaik mungkin. Sayang sekali kalau aku tidak belajar apa-apa di tempat ini. Oleh karena itu, tetaplah menjadi penginjil-penginjil dalam kehidupan kita saat ini. Gak harus jadi pendeta. Jadi mahasiswa pun kita bisa jadi seorang penginjil. Jadi karyawan, guru, dosen, kita semua bisa jadi penginjil. Kita memberitakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita. Ini sesi yang paling menakutkan buat saya. Ditanya soalnya. Cek. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Yang diberkati bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan. Baik, di sini kita akan memasuki diskusi interaktif. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin bertanya tentang khotbah yang sudah diberikan oleh Bapak Pendeta, bisa angkat tangan. Baik. Ada bolpen? Bisa pinjam bolpen? Saya catat. Baik, selamat Sebentar, siang. Saya catat dulu. Oke. Saya lupa nggak bawa bolpen. Ada bawa bolpen, teman-teman? Pinjam sebentar. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Shalom semuanya, selamat siang Bapak Pendeta dan Bapak Rektor dan teman-teman semua. Nama saya Chariska dari Fakultas Bisnis. Saya mau menanggapi bahwa seringkali ketika saya memberikan sebuah cerita melalui media sosial Instagram, beberapa orang itu bilang kepada saya kalau misalnya ngapain sih buat kayak cerita kayak gitu, kayak mereka tuh justru lebih takut gitu kalau misalnya mereka disebut paling holy gitu, karena mereka memberitakan anugerah Tuhan melalui media Instagram gitu. Tapi kadang saya justru berpikir apakah seperti itu, karena terkadang saya juga jadi memikirkan apakah saya terlalu holy, apakah saya ingin dipuji orang atau lain sebagainya gitu. Tapi semakin saya belajar ke sini, saya merasa bahwa dengan saya menceritakan karya Tuhan di hidup saya melalui Instagram itu, mungkin ada beberapa orang yang terberkati gitu. Dan pertanyaan saya adalah, apakah dengan cara seperti itu menjadi salah satu penginjilan? Karena sebagai murid Kristus kan kita dituntut untuk bisa menginjili gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah hal itu baik dan apakah itu bisa disebut sebagai penginjilan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Chariska. Satu cukup? Baik, ada lagi? Waduh, saya ditanya dosen. Yang gampang ya Pak ya?
bertanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Doni Stefanus, saya dari Fakultas Teknik, Prodi Sistem Komputer angkatan 2021. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Jadi teman saya ini banyak yang mereka menerima beasiswa juga. Salah satunya juga penerima dari GKI Indramayu, Pak. Nah, di situ tuh mereka bangga gitu, mereka dapat beasiswa. Tapi karena mereka dapat beasiswa itu, mereka tuh nggak perform dengan baik, Pak. Seringkali banyak teman saya yang juga tidak perform dengan baik, akhirnya mereka di semester pertama aja udah, mohon maaf, IPK-nya udah di bawah rata-rata gitu, Pak. Nah, sedangkan Bapak bilang kita dapat beasiswa, kita bisa kuliah gitu, apalagi dari beasiswa ini orang-orang yang tidak punya privilege itu mereka bisa kuliah, dan Bapak mengingatkan kita bisa kuliah karena anugerah gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara saya bisa menguatkan teman saya untuk memberitahukan kalau misalkan kamu tuh udah dapat beasiswa, harusnya kamu gunakan beasiswa ini sebaik mungkin gitu. Baik, terima kasih. Ya, cukup juga? Cukup. Nanti nggak selesai deh. Ya, terima kasih untuk responnya. Untuk yang pertama Kariska ya. Kalau nulis-nulis di sosmed mengenai kesaksian ya, hal-hal yang positif mengenai perjalanan hidup dengan Tuhan, apakah itu disebut penginjilan? Ya tentu itu disebut penginjilan gitu ya. Kan kita memberitakan kabar sukacita, kabar pengharapan, kabar yang membuat orang mungkin terinspirasi dengan cerita kita. Nah, kalau dibilang Kariska itu sok holy gitu ya, sok suci gitu ya, tergantung. Kalau apa yang kita ceritakan itu sesuai dengan tindakan kita dan orang melihat keseharian kita, mungkin orang tidak akan menyebut kita so holy. Karena apa yang kita bicarakan dengan apa yang kita tampilkan melalui tingkah laku kita itu sesuai kan? Beda kalau kita ceritanya yang diposting ayat terus gitu ya. Tapi kalau ketemu langsung, waduh ngomongnya nyebelin gitu ya. Ngomongnya nyelekit, nyakitin, orang pasti melihat ini so holy gitu ya. Postingannya ayat tapi ngomongnya bejat ya. Bisa aja tuh. Nggak apa-apa. Betul ya, ngomongin ayat postingannya ayat tapi realitanya bejat gitu kan. Nah, orang akan melihat itu sebagai ya ini mah so suci lah. Dan orang tidak akan respect dengan itu. Ya kan? Orang nggak akan menghargai kita dengan postingan-postingan, karena orang tahu aslinya seperti apa. Tapi kalau asli kita sama dengan apa yang kita posting, ya orang akan respect. Memang orangnya seperti itu gitu ya. Dan tidak perlu berkecil hati kalau ada orang yang mengatakan so holy gitu ya, atau sok suci gitu. Toh kita melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, demi pujian, demi like. Ya, kalau di posting kan biasanya dapat like, kita lihat like-nya udah berapa nih, baru 1, terus kita berkecil hati, udahlah nggak usah posting lagi gitu ya, nanti malah followernya sedikit, ya nggak gitu ya. Jadi teruslah bersaksi melalui media sosial. Media sosial kita itu harus diberikan hal-hal yang positif. Terlalu banyak hal negatif di sosmed. Nah, kita sebagai orang Kristen harus mewarnai sosial media itu dengan Injil, berita sukacita, berita pengharapan, berita yang menginspirasi orang lain. Itu ya mungkin ya respon saya. Yang kedua dari Pak Iwan ya, ini salah nggak nih kalau ada alumni dari Maranatha, ya, misalkan fakultas bisnis terus jadi pendeta. Tergantung motivasinya apa Pak. Kan ada orang yang jadi pendeta itu enak ya, rumah disediain, biaya hidup disiapin, anak dibayarin sekolah, listrik dibayarin, enak ya jadi pendeta. Padahal ngomongnya cuma sejam, ya kan? Padahal khotbahnya cuma sejam. Waduh, dikasih fasilitasnya banyak banget. Nah, kalau motivasinya itu
ya salah. Tadi kita dalam 1 Korintus 9 itu berbicara tentang hak dan kewajiban seorang rasul. Ya. Jadi kalau kata Rasul Paulus, aku memang berhak mendapatkan dukungan, sokongan berupa dana untuk penginjilan. Tapi buatku nggak perlu. Aku cukup jadi tukang tenda saja. Aku hidup dari situ. Supaya aku tidak membebani jemaat. Ya, itu kata Rasul Paulus. Jadi dia punya tujuan yang murni untuk memberitakan Injil. Meskipun tidak didukung secara materi. Nah kalau orang mau jadi pendeta ya silakan. Kalau itu panggilannya. Ya, tapi kalau hanya sekedar motivasinya hanya sekedar materi, sekedar prestis supaya disanjung, supaya dihormati orang, ya itu bukan motivasi yang tulus. Kalau dari teman-teman misalkan selesai S1 nih, walaupun jurusan tadi komputer misalkan, mau ambil MDiv jurusan teologi silakan. Supaya apa? Supaya pendidikan teologi itu membekali kita dalam pelayanan kita sebagai seorang katakanlah lulusan komputer. Nggak jadi masalah. Jadi boleh sih Pak, tapi ya motivasinya juga harus dipertanyakan. Apa nih? Dulu motivasi saya tadi karena saya nggak bisa kuliah gitu ya. Tapi sekali lagi saya hayati itu sebagai anugerah. Dan anugerah itu harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang sudah mempercayakannya. Kira-kira begitu Pak responnya ya Pak. Untuk Dodi ya, Dodi betul ya? Dodi nih, karena dapat beasiswa GKI, tapi performnya nggak bagus. Siapa? Kasih tahu saya biar saya cari orangnya. Ya nggak, maksudnya ya itu kita perlu menghayati beasiswa itu anugerah. Tahu nggak uangnya dari mana? Beasiswa kita itu dari mana sih? Saya merasa berhutang kepada kepada gereja lah yang memberikan beasiswa pada saya. Kenapa? Itu kan dari uang persembahan. Ya. Persembahan itu siapa sih yang ngasih? Jemaat. Salah satunya encim-encim, tahu encim-encim? Tahu nggak encim-encim kalau sekarang? Nenek-nenek ya. Saya di gereja saya kan ada banyak lansia waktu itu, saya dari GKI Sudirman waktu saya remaja. Ya. Masih persembahan kan, encim-encim tuh dari mana sih uangnya? Bekerja? Enggak, karena udah tua, ya kan? Dari mana sih uang encim-encim itu? Nenek-nenek itu uangnya dari mana? Bisa dari anaknya, ya kan? Bisa dari hasil pensiunannya, dan dia sisihkan untuk persembahan. Persembahan itu dikelola salah satunya untuk beasiswa. Nah kalau kita menyadari dari mana asalnya beasiswa yang kita dapatkan itu, mungkin seharusnya kita lebih bertanggung jawab. Ini anugerah Tuhan. Ini persembahan dari encim-encim yang mungkin menyisihkan uang jajannya untuk persembahan. Nah mungkin itu bisa disampaikan pada teman, beasiswa lu tuh dari nenek-nenek yang persembahannya mungkin 2.000, 5.000, tapi dia mau memberikan persembahan itu buat salah satunya buat beasiswa. Jadi yang kita dapatkan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada orang yang mempercayakannya. Salah satunya kampus kita kan. Kampus kita diberikan kepercayaan untuk mengelola dana beasiswa dan salah satunya mungkin tersalurkan pada kita. Nah kita harus mempertanggungjawabkan itu. Anugerah itu harus dipertanggungjawabkan, bukan disia-siakan tadi. Karena aku beasiswa, udahlah sedapatnya aja IPK-nya gitu ya. Misalkan standarnya 2, ya udahlah 2 cukup. Nggak bisa begitu, harus lebih. Miskin boleh, bodoh jangan. Itu pesan papa saya gitu ya. Jadi supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya. Mungkin itu respon saya. Terima kasih. Cukup? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih bisa berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Ya buat Tuhan. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta atas khotbah yang sudah diberikan, atas firman yang sudah diberikan. Saya persilakan untuk duduk kembali.
Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dengan judul Goodness of God. Mercy never fails me.
Bapak Ibu semua, beserta teman-teman, mari kita semua menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini telah menyertai kami dari pagi hingga siang ini. Terima kasih juga kami dapat beribadah pada hari ini, karena jika bukan berkat-Mu, kami tidak bisa hadir dalam ibadah fellowship hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai Bapak Rektor Universitas beserta jajarannya, dekanat beserta jajarannya, para dosen, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih juga atas semester ganjil yang telah kami lalui. Kiranya Engkau memberkati semester genap yang akan datang. Terima kasih atas berkat-Mu, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para warga Maranatha yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Engkau urapi mereka ya Tuhan, Engkau curahkan rahmat-Mu atas mereka, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Angkat penyakit dari mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjalani hari mereka dengan baik, dan juga kedepannya agar mereka juga bisa lebih sehat lagi ya Tuhan. Dan untuk warga Maranatha yang sedang berulang tahun, Engkau telah tambahkan satu umur bagi mereka yang berulang tahun Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan, agar di hari yang spesial ini mereka bisa sangat bahagia dan merasa ini hari yang tidak bisa mereka lupakan ya Tuhan. Kiranya Kau limpahkan berkat-Mu atas mereka ya Tuhan, sehingga apapun yang ingin mereka lakukan ke depannya dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kusempurnakan ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati pemerintahan, Bapak Presiden dan Wakilnya, para menteri, dan seluruh jajaran pemerintahan ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan, pada tanggal 14 Februari nanti, kiranya Engkau yang menyertai, memberkati pemilihan umum yang akan berlangsung. Kiranya benar Tuhan, pemimpin yang akan terpilih adalah pemimpin yang berasal daripada-Mu. Sekian doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui bantuan Roh Kudus dan kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Hai. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara dan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha, atau bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan juga di platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4 sore di studio Seraphim GWM lantai 1. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2. Bapak Ibu dan rekan-rekan diingatkan juga ya untuk mengisi link evaluasi
karena kami sangat mengharapkan masukan dan saran Bapak Ibu terkait ibadah Maranatha Fellowship dan untuk kemajuan di pelayanan Universitas Kristen Maranatha. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Kita bacakan. Yang pertama ada ibadah minggu depan dengan temanya setia maka dikuatkan. Bapak Ibu Saudara mau datang, amin. Amin. Ya Tuhan. Dan pembicaranya adalah Bapak Pendeta Yohan Purwanto dari GKJ Kiara Condong. Yang kedua, informasi mengenai sel group. Setiap bagian UKU atau unit kegiatan universitas dihimbau untuk menjalankan sel group masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah diatur. Dan saya menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengisi link evaluasi yang sudah tertera di layar. Bisa di-scan. Baik, semuanya sudah. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu KJ 425 Berkumandang Suara dari Seberang. Bersyukur Tuhan untuk Maranatha Fellowship yang saat ini sudah kami laksanakan. Biarlah firman-Mu, anugerah-Mu senantiasa kami pertanggungjawabkan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, jikalau sesaat lagi kami akan berpisah, kami akan melanjutkan segala tugas tanggung jawab kami yang lain. Kami akan melanjutkan segala proses belajar mengajar kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan, agar segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan bermanfaat bagi diri kami sendiri, bagi orang lain, terlebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber anugerah memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman-Mu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu pun berlimpah-limpah dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.
kita sebentar untuk sama-sama kita kembali bersaat teduh bersama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dan mengikuti ibadah Maranatha Fellowship pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya.